Nah, ini ada kabar mengejutkan yaitu dari kader Partai Nasdem. Itu kader senior rame-rame keluar dari Nasdem. Ini ada Siswono Yudhohusodo, yaitu Ketua Dewan Pertimbangan Partai, dan bahkan juga Enggar Tiasto Lukita, Wakil Ketua 1 Dewan Pertimbangan Partai. Nah, diketahui Siswono Yudhohusodo itu juga mantan menteri loh. Dari sini banner yang beredar yaitu berita besar yang ditutup-tutupi Nasdem. Enggar Tiasto Lukito dan Siswono Yudhohusodo keluar dari Nasdem karena menolak Nasdem mendukung Anies Baswedan. Dan sini juga dibumbui caption Anies selalu membawa perpecahan. Nah, ini dikomentari oleh John Sitorus. Petinggi-petinggi Nasdem sudah check out, capres tidak sesuai hati nurani. Siswono Yudhohusodo pernah jadi cawapres 2004, juga pernah jadi menteri PUPR dan menteri transmigrasi era Orba. Enggar Tiasto Lukita adalah pernah jadi menteri perdagangan di era Presiden Joko Widodo. Bahkan dalam berita ini juga mundur. Tetapi setelah saya membaca beritanya yaitu di sini dari fajar.co.id. Duo elit Partai Nasdem, Enggar Tiasto Lukito dan Siswono Yudhohusodo dikabarkan ikut angkat koper dari Nasdem. Nah, dari gambar unggahan juga tertera narasi bahwa engkangnya duo elit Partai Nasdem, Enggar Tiasto Lukito dan Siswono Yudhohusodo sengaja ditutupi Nasdem. Anies selalu membawa perpecahan, demikian tulisan di sisi bawah gambar tersebut. Nah, tetapi berita keluarnya Enggar Tiasto Lukito dan Siswono dari Partai Nasdem adalah berita yang tidak benar. Beliau sampai hari ini masih tercatat sebagai kader Partai Nasdem, terang Andi Darwis melalui akun Twitter Andi Darwis 71. Ia juga memastikan informasi yang merebak di lini masa adalah hoax yang sengaja diembuskan oleh pihak-pihak yang takut Anies Baswedan menjadi presiden 2024, menjadi presiden 2024. Wow. Biasanya sih kalau ada asap pasti ada api lah. Ya, kita tunggu sajalah kebenaran dari berita ini. Biasanya sih kalau ada asap pasti ada api. Kalau ada isu-isu seperti ini, kita tunggu saja, pasti nanti ada juga klarifikasi dari yang bersangkutan. Memang sampai berita ini diturunkan oleh fajar.co.id, yaitu Enggar Tiasto dan Siswono hengkang dari Nasdem belum terkonfirmasi kebenarannya. Coba kita lihat komentar-komentarnya di sini yaitu petinggi Nasdem check out dari Nasdem. Mengambil keputusan jangan gerusah-gerusuh, Anies membawa sial bagi pengusungnya. Terbalik cara bacanya, rekam jejak yang sangat buruk membuat orang dalam suatu himpunan berani ambil keputusan take it or leave it. Benar nggak sih Nasdem? Klarifikasi dong. Dua mantan menteri keluar dari Nasdem. John Sitorus capres tidak sesuai hati nurani. Ya, seperti ini. Ya, memang rekam jejak digital itu sangat tidak bisa dihapus karena jejak Anies Baswedan ketika membuat kebijakan seperti ini contohnya. Nasdem menyungsep. Masa dari sekian banyak kader Nasdem gak ada satupun yang bisa jadi presiden? Ini malah pencalonkan orang dari luar kadernya sendiri. Kalau terus kadernya pada mundur sudah di jalan yang benar artinya. Dimana ada Fulan, di situ ada perpecahan. Emangnya bawa sial tuh si Fulan. Emang rumah tangga sebelah lebih menarik untuk dikepoin. Pak Anies emang top. Ya, memang sih. Kadang-kadang kita nggak sengaja terus memberitakan Anies Baswedan terus. Padahal ketika kita memberitakan Anies Baswedan otomatis nama Anies Baswedan akan melambung. Tetapi bukan elektabilitasnya tentunya. Untuk lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa Duo elit Partai Nasdem, Enggar Tiasto Lukito dan Siswono Yudhohusodo dikabarkan ikut angkat koper dari Nasdem. Siswono Yudhohusodo adalah Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem, sementara Enggar Tiasto Lukito merupakan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem. Keduanya dikabarkan punya alasan yang sama mundur dari Partai Besutan Surya Paloh, yakni menolak pencapresan Anies Baswedan.
Kabar ini diunggah oleh pegiat media sosial John Sitorus lewat akun Twitter Minduk 17 Selasa 22 November 2022. Ia memposting foto kolase Enggar Tiasto Lukito dan Siswono Yudo Husodo dibumbui narasi kader senior rame-rame keluar dari Nasdem. Petinggi-petinggi Nasdem sudah check out. Capres tidak sesuai hati nurani. Siswono Yudo Husodo pernah jadi Cawapres 2004. Juga pernah jadi Menteri PUPR dan Menteri Transmigrasi era Orba. Erlangga Tiasto Lukito adalah pernah jadi Menteri Perdagangan era Pak Jokowi, tulis John di Twitter. Selanjutnya, seorang influencer Ina Surbakti Mani lewat akun Twitter Ina Surbakti juga menggugah informasi yang sama. Kapal oleng, padahal belum sempat berlayar sebutnya. Dari gambar unggahannya juga tertera narasi bahwa hengkangnya duo elit Partai Nasdem, Enggar Tiasto Lukito dan Siswono Yudo Husodo sengaja ditutup-tutupi Nasdem. Anies selalu membawa perpecahan. Demikian tulisan di sisi bawah gambar tersebut. Kader Partai Nasdem, Andi Darwis membantah kabar mundurnya Enggar Tiasto Lukito dan Siswo Yudo Husodo dari Partai Nasdem. Apalagi alasannya menolak pencalonan Anies sebagai Presiden 2024 dianggap mengada-ngada. Berita keluarnya Enggar Tiasto Lukito dan Siswono Yudo Husodo dari Partai Nasdem adalah berita yang tidak benar. Beliau sampai hari ini masih tercatat sebagai kader Partai Nasdem, terang Andi Darwis melalui akun Twitter Andi Darwis 71. Ia juga memastikan informasi yang merebak di lini masa adalah hoax dan sengaja diembuskan oleh pihak-pihak yang takut Anies Baswedan jadi Presiden 2024. Jadi dipastikan bahwa info di atas adalah hoax yang sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang takut Anies Baswedan jadi Presiden 2024, tegasnya. Hingga diberitakan belum ada pernyataan resmi baik dari Enggar Tiasto Lukito maupun Siswono Yudo Husodo terkait kabar hengkang dari Partai Nasdem. Diketahui sebelumnya mantan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Merambah Hutan Siswono Yudo Husodo diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Posisi tersebut menggantikan Maksi Gunawan yang kini menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. 1. Siswono Yudo Husodo sebagai Ketua, 2. Maksi Gunawan sebagai Wakil Ketua, kata Sekretaris Jenderal Nasdem Nining Indra Saleh di Pakuwon Imperial Ballroom, Jalan Raya Royal, Lakar Santri, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 22 Maret 2017 yang lalu. Hal ini disampaikannya pada acara penutupan konsolidasi fraksi Partai Nasdem se-Indonesia. Pada kesempatan ini Nining mewakili Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pengesahan ini didasarkan pada surat keputusan SK bernomor DPP Partai Nasdem 069 DPP Nasdem Romawi 3 2017 tanggal 22 Maret 2017 yang ditetapkan di Jakarta. Keputusan ini sekaligus mencabut SK nomor 1369 DPP Nasdem 2014 tentang penetapan perubahan susunan dan personalia Dewan Pertimbangan DPP Partai Nasdem. Menetapkan perubahan susunan dan personalia DPP Partai Nasdem sebagaimana tertera pada lampiran yang tidak terpisah dalam surat keputusan ini, ujarnya. Siswono yang juga pernah menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia pada zaman Presiden Soeharto ini mengaku merasa terhormat atas penunjukan DPP Nasdem. Sungguh saya merasa terhormat setelah sebelumnya diangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Ormas Nasdem dan kini menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, ujar Siswono di lokasi yang sama. Setelah itu mantan politikus Partai Golkar itu pun menemparkan soal Partai Nasdem yang menurutnya fenomenal. Menurutnya, sebagai partai yang tergolong baru, Nasdem dapat menempatkan posisinya sejak pemilu pertama pada tahun 2014 lalu. Partai Nasdem adalah partai yang fenomenal dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Partai yang ingin mendukung budaya publik lebih sehat dari sekarang. Saya pelajari dari ADART untuk memberikan saran dan masukan kepada partai baik diminta maupun tidak. Bahkan diketahui keputusan Partai Nasional Demokrat yang memilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon Presiden Capres 2024 rupanya mendapat respon kurang positif dari para kader partai itu di Kota Semarang, Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan mundurnya dua kader Partai Nasdem di Semarang yang memilih mundur dari kepengurusan partai sehari pasca pengumuman Anies sebagai Capres. Salah satu kader yang mundurkan diri dari kepengurusan DPD Nasdem Kota Semarang adalah Syafiq Palevi Pontoh. Pria yang menjabat sebagai Ketua DPD Garda Pemuda Nasdem Kota Semarang ini mengaku mengundurkan diri dari kepengurusan DPD Partai Nasdem Kota Semarang karena merasa sudah tidak sejalan dengan kebijakan partai.
Iya benar, saya sudah mundurkan diri dan sudah disusul kader lainnya, kata Syafiq pada Selasa 4 Oktober 2022. Tidak lagi sesuai hati nurani, lebih baik mundurkan diri. Hidup harus punya prinsip, daripada berlama-lama nantinya akan menimbulkan kekecewaan dan polemik internal. Maka saya izin pamit, tegas pria yang juga menjabat wakil sekretaris DPD Nasdem Kota Semarang itu. Syafiq menyebut langkahnya itu juga turut diikuti Anityo Narendro atau yang kerap disapa dengan Adit, sekretaris DPC Nasdem Banyumanik yang sekretaris Garda Pemuda Nasdem DPD Kota Semarang. Adit membenarkan dirinya telah mengajukan keluar dari Nasdem. Meski demikian, ia mengaku pengunduran dirinya tidak sesuai prosedur. Usai Rakernas partai akhir Juli lalu, niatnya mundurkan diri disikapi tegas pengurus partai. Tiba-tiba saya dikeluarkan dari semua grup WA partai. Seharusnya kan ada pengajuan surat pengunduran diri dari saya dulu, kata Adit kepada salopos.com. Ketua Bidang Media Dewan Pimpinan Wilayah DPW Nasdem Jateng, Ono Sarwono, mengaku belum menerima kabar pengunduran diri kader partai seperti yang tersiar. Secara pribadi tidak ada kabar yang saya dengar maupun surat yang saya baca terkait pengunduran diri kader kami di Jateng, tegas Ono. Mengomentari keputusan partainya memilih Anies Baswedan sebagai Capres 2024, Ono pun memastikan DPW Nasdem Jateng menerima keputusan itu secara tegak lurus. Itu sudah sesuai Rakernas. Jadi usulan dari DPC dan DPD kemudian sampai ke DPW. Ada 3 nama, kemudian kami bawa ke pusat dan hak prerogatif di Ketua Umum. Kami tunduk, sebab itu konsekuensi atas apa yang diputuskan Ketua Umum, tegasnya. Meski demikian, Ono pun menghargai keputusan kader partainya yang keluar karena tidak menerima penunjukan Anies sebagai Capres Nasdem. Sebab ini politik, semua harus mematuhi apa yang sudah diputuskan. Yang mundurkan diri harus dihargai, yang tidak harus turut menyukseskan, ujarnya. Bahkan beberapa kader Partai Nasdem di tingkat pusat dan daerah mundurkan diri setelah Ketua Umum Surya Paloh mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon Presiden Capres 2024. Mereka menunjukkan kekecewaannya atas keputusan Nasdem mengusung Anies. Sebagian dari mereka menganggap Anies tak sejalan dengan Nasdem. Berikut daftar nama-nama kader yang memutuskan keluar dari Nasdem usai pengumuman Anies Baswedan. Salah satu kader di tingkat pengurus pusat pamit adalah Ketua Departemen Bidang UMKM DPP Nasdem, Niluh Jelantik. Niluh yang juga desainer busana ternama ini mengumumkan pengunduran diri melalui akun Twitternya. Niluh menyatakan tidak sejalan dengan Anies meski tidak punya masalah pribadi dengan Gubernur DKI Jakarta itu. Anies Baswedan berada di seberang kami. Kami tidak ada masalah dengan beliau pribadi, karena pada saat beliau jadi jubir Capres Pak Jokowi itu, kami menyambut dengan sangat baik. Kami percaya beliau membawa pesan yang baik untuk negara ini hingga dilantik jadi menteri. Siapapun pilihan Pak Jokowi kami support, kata Niluh. Ketua DPW Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM Nasdem Sulawesi Utara, Padre Didi Roa, juga mengikuti jejak Niluh. Freddy mengaku tak cocok dengan sosok Anies. Dia juga telah mengobrol dengan Niluh sebelum mengumumkan keputusan itu. Saya dengan Niluh di Bali, kami bercerita, saya kan tidak selalu suka ke Anies, jadi keluar saja. Sebagai kader saya mundur, ucap Fredrik, dilansir detik.com pada Kamis 6 Oktober 2022. Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif di DPW Nasdem Bali, Ana Agung Ngurah Panji Astika, juga mengikuti jejak Niluh dan Fredrik seluas keluar dari Nasdem. Ia menilai lebih baik keluar daripada terus tidak cocok dengan keputusan Nasdem. Di sisi lain, petinggi DPP Nasdem melalui Wakil Sekretaris Jenderal Narwawi Taslim mengklaim partainya tak kehilangan kader setelah deklarasi Anies. Sebaliknya, keputusan Nasdem mengusung Anies justru menambah kekuatan partai. Ia mengklaim kader Nasdem bertambah 3.601 orang setelah deklarasi Anies menjadi Capres. Saya meyakini jumlah masyarakat yang akan menjadi kader Nasdem akan terus bertambah. Seperti istilah atau pepatah, mati satu tumbuh 1000 dan esa hilang 1000 terbilang, ucap Hermawi dalam keterangan tertulis pada Selasa yang lalu. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai sejumlah kader keluar dari Partai Nasdem karena kecewa partainya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Pasalnya, Adi menjelaskan bahwa basis pemimpin Nasdem kebanyakan merupakan pendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok.
Karena selama ini basis pemilih Nasdem memang banyak pendukung Ahok dan anti Anies, ujar Adi kepada Kompas.com pada Kamis 6 Oktober 2022 yang lalu. Namun Adi mengatakan, kejadian seperti ini sebenarnya hal biasa di dunia politik. Oleh karenanya, menurut Adi, elit Partai Nasdem rileks dalam menanggapi keluarnya para kader tersebut. Karena banyak juga yang terlihat mulai dukung Nasdem, efek dukung Anies, ujarnya. Secara umum, Adi melihat bahwa Partai Nasdem masih terlihat solid dalam mendukung Anies Baswedan. Sebab ia memperkirakan jumlah kader Nasdem yang keluar tidak terlalu signifikan. Kedepan partainya akan sangat dinamis hubungan Jokowi dengan Nasdem. Bahkan sangat mungkin terjadi friksi, kata Adi. Sementara itu, Adi menurut menyoroti keputusan Nasdem yang secara terbuka mengusung Anies menjadi Capres 2024. Sebab secara masjah politik, Anies sangat beda dengan pemerintah. Bahkan kata Adi, selama ini Anies Baswedan selalu diadap-adapkan dengan penguasa saat ini. Itu artinya Nasdem terlihat sudah sangat siap dengan konsekuensi yang terjadi ke depan, termasuk kemungkinan pecah kongsi dengan presiden. Semua orang tahu Anies itu tak masuk kategori selera politik pemerintah saat ini, katanya. Diketahui langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang akan diusung pada pemilihan presiden 2024 menuai beragam reaksi dari sejumlah kadernya. Pengumuman dan mendukung Anies menjadi capres disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober 2022. Namun, ternyata tidak seluruh Partai Nasdem sepakat dengan keputusan partai mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Ada yang terang-terangan menyatakan ketidaksetujuannya. Contohnya di Kota Semarang, Jawa Tengah, sejumlah kader Partai Nasdem di kota itu menyatakan sikap tidak sejalan dengan keputusan mengusung Anies menjadi capres. Pernyataan sikap menolak keputusan Nasdem mendukung Anies disampaikan dengan cara keluar dari keanggotaan partai. Minggu ini saya akan kirim surat pengunduran diri secara resmi ke partai, jelas Sekretaris Garda Pemuda Nasdem Dewan Perwakilan Daerah DPD Kota Semarang, Hanandijo Narendro, saat dikonfirmasi Kompas.com pada Rabu 5 Oktober yang lalu. Salah satu penyebab Nahandityo mengundurkan diri karena tak setuju dengan keputusan partai yang mengusung nama Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut saya, Anies Baswedan pernah terlibat dalam politik identitas yang menurut saya tak pas. Sementara, Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Syafiq Pahlevi Luntoh, juga mengaku sudah mundurkan diri secara resmi dari partai. Saya sudah mundurkan diri, ujarnya. Alasan keluar dari Partai Nasdem karena pemikiran dan hati nurani sudah tidak sejalan dengan kebijakan partai. Tidak lagi sesuai dengan hati nurani dan lebih baik mundurkan diri, katanya. Kader Nasdem lainnya yang menyatakan mundurkan diri dari keanggotaan partai setelah Anies dideklarasikan menjadi capres adalah Andreas Acuy Simanjaya dari Kalimantan Barat dan Niluh Jelantik.